Halo, selamat pagi semuanya. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Della Puspitasari, kelas A14 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah TIK yang diampuh oleh Bapak Warkintin SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema sistem peredaran darah, peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Baik, kali ini kita akan menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah dan menjelaskan peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Yang pertama itu ada jantung, yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi atau ruang atas dan 2 bilik atau ruang bawah. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Di gambar di panah yang nomor 1 itu adalah dari tubuh bagian atas, yaitu serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Kemudian di panah yang nomor 2 yaitu ke paru-paru kiri, yaitu darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Kemudian di panah nomor 3 itu dari paru-paru kiri, yaitu darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Kemudian ada yang di nomor 4 itu ke seluruh tubuh, yaitu darah yang dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ada darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama: sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. 4 komponen utama darah tersebut memiliki masing-masing fungsi. Yang pertama ada sel darah merah, yaitu membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Yang kedua ada sel darah putih, yaitu melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga ada platelet, yaitu berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Yang terakhir ada plasma, cairan kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Kemudian darah dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di paling bawah. Contoh di gambar yaitu yang paling atas ada plasma, yang tengah ada sel darah putih dan platelet, yang paling bawah adalah sel darah merah. Kemudian yang terakhir ada pembuluh darah. Ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah. Ada vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Sekarang kita amati 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, yaitu memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya. Kemungkinannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kemudian yang kedua ada kapiler, yaitu memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Kemudian yang ketiga yaitu vena. Itu tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada arteri,
yaitu membawa darah dari jantung. Kemudian ada kapiler, yaitu membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Yang ketiga ada vena, membantu darah kembali ke jantung. Dari semua materi bisa kita rangkum, sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sekaligus membuang kotoran. Yang pertama ada jantung, yaitu organ berotot yang memiliki 4 ruang, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada darah, memiliki 4 komponen, yaitu plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet, berfungsi membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Kemudian yang terakhir yaitu pembuluh darah, memiliki 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi sebagai saluran untuk darah. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.